Karena ibu dan lunasi seluruh hutangnya, aku terpaksa menikah dengan kakek tua. Tak kusangka malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Demi menyelamatkan ibunya dari jeratan hutang yang menumpuk, Nayara rela mengorbankan masa depannya. Gadis muda itu terpaksa menikah dengan seorang kakek tua yang tak dikenalnya. Semua demi membayar lunas hutang-hutang keluarganya. Hatinya hancur, impiannya pupus. Namun, di malam pertama pernikahan mereka, sebuah rahasia besar terungkap. Sosok sang kakek ternyata menyimpan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan Nayara. Apakah ini awal dari mimpi buruk? Atau justru takdir indah yang selama ini tak pernah ia bayangkan? Plot penuh air mata, pengorbanan, dan kejutan tak terduga siap membuat kamu terhanyut dalam cerita yang mengguncang emosi. Like jika kamu tersentuh. Komen jika kamu ingin tahu kelanjutannya. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah tragis penuh kejutan lainnya. Dibawakan oleh Last Stories Channel, penuh cerita dramatis yang bikin kamu baper dan penasaran tiap detik. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Namaku Nayara. Usia 21 tahun. Seorang gadis biasa yang terlahir dari keluarga sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat ibuku berjuang seorang diri. Ayah, dia meninggalkan kami sejak aku berumur 5 tahun. Dan sejak saat itu, ibulah satu-satunya yang jadi segalanya untukku. Ibuku adalah perempuan paling kuat yang pernah kutemui. Dia rela mengorbankan segalanya demi aku bisa sekolah, demi aku bisa makan, dan demi aku tetap punya rumah untuk berteduh. Tapi kehidupan seakan tak pernah memberi jeda. Saat aku baru saja lulus SMA dan hendak kuliah, badai besar datang. Hutang, ratusan juta. Semua demi pengobatan nenek yang akhirnya tetap meninggal dunia. Sisanya, bunga yang menumpuk tak terbayar. Kami terjerat dalam lilitan rentenir. Rumah hampir disita. Ibuku sakit-sakitan karena stres. Aku hanya bisa menangis dalam diam, mencoba tetap kuat agar tak menambah beban pikiran ibu. Hingga pada suatu hari, seorang pria datang ke rumah. Tua, kaya, berwibawa, dan anehnya, dia menatapku seolah aku barang dagangan. Saya bisa lunasi seluruh hutang ibumu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikah denganku. Hatiku runtuh. Aku ingin marah, ingin menolak, ingin lari. Tapi ketika kulihat wajah ibuku yang pucat dan tubuhnya yang gemetar karena tekanan hidup, aku tahu, pilihanku hanya satu. Mengorbankan diri demi ibu yang selama ini mengorbankan segalanya untukku. Dan disinilah semuanya dimulai. Perjalanan seorang gadis muda bernama Nayara yang terpaksa menikah dengan kakek tua demi menyelamatkan ibunya. Tanpa pernah menyangka bahwa malam pertama akan menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang mengubah seluruh hidupku. Hari itu langit tampak muram seperti mengerti isi hatiku yang remuk. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana. Bukan gaun impian seorang gadis. Bukan pula pernikahan yang selama ini aku bayangkan. Di luar kamar, suara tamu dan lantunan doa terdengar samar. Namun di dalam dada hanya ada hampa. Ibu duduk di sudut ruangan. Tubuhnya masih lemah dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Tatapannya penuh air mata namun ia memaksakan senyum. Aku tahu dia merasa bersalah. Tapi aku juga tahu ini bukan salahnya. Ini salah dunia yang tak pernah berpihak pada orang miskin. Paryadi. Nama itu akan terukir sebagai suamiku hari ini. Seorang pria yang bisa jadi seumur hidupnya sudah melewati lebih dari 2 kali lipat usiaku. Rambutnya sebagian besar sudah memutih.
Kulitnya keriput. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah tatapan matanya yang dingin, penuh kuasa, dan tak menyisakan ruang untuk penolakan. Saat ijab kabul diucapkan, tanganku gemetar. Suara hati ingin berteriak, tapi bibirku hanya mampu terdiam. Semuanya berlangsung cepat, tanpa peluk hangat, tanpa cium kasih. Hanya tatapan dingin dari Pariyadi yang membuat tubuhku semakin membeku. Setelah pesta sederhana itu selesai, aku dibawa ke rumah besar milik Pariyadi. Rumah itu sunyi, dingin, tak berjiwa, seperti pemiliknya. Malam pun datang. Aku duduk di ranjang luas yang dipenuhi aroma bunga mahal. Gaun pengantin sudah kuganti dengan pakaian tidur yang bahkan tidak nyaman kupakai. Aku takut. Aku cemas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu pintu terbuka. Pariyadi masuk. Tubuhnya tinggi dan tegap meski sudah tua. Dia berjalan perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Tapi yang terjadi justru membuatku terdiam. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tahu kamu tidak mencintaiku, Nayara. Tapi mulai malam ini kamu adalah istriku. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Tapi kamu akan tinggal di sini, menjadi milikku." Aku tertegun. Tidak menyangka kalimat itu keluar dari pria seperti dia. Tapi di balik kalimatnya aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang belum ku tahu. Dan aku sadar, ini baru awal dari kehidupan baru yang tidak akan pernah sama lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur, tubuhku terbaring kaku di sisi ranjang sementara Pariyadi duduk di kursi dekat jendela memandangi langit. Malam yang mendung, suasana kamar besar ini terasa asing, terlalu sunyi, terlalu mewah untuk seorang gadis seperti aku yang terbiasa tidur di lantai rumah sempit bersama ibu. Jam dinding berdetak pelan, suara detiknya seperti gema dalam dadaku yang sesak. Pariyadi belum bicara lagi. Sejak tadi dia hanya duduk diam, sesekali menarik napas panjang dan menatap keluar seolah sedang menunggu sesuatu. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dariku, tapi mulutku terlalu takut untuk membuka suara. Lalu dia berdiri, berjalan perlahan ke arah meja di pojok kamar dan mengambil sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan berdebu. Dia kembali duduk lalu memanggilku dengan suara yang dalam tapi tenang, "Nayara, kemarilah." Aku menurut tanpa berani membantah, duduk di depannya dengan hati yang penuh tanya. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada foto tua, sepucuk surat, dan sebuah kalung berbentuk bulan sabit. Aku menatap benda-benda itu dengan bingung sementara Pariyadi mengambil foto itu dan menunjukkannya padaku. Kulihat seorang gadis muda yang wajahnya sangat mirip denganku, rambut panjang, mata sendu, dan senyum tipis yang menyimpan luka. "Dia adalah istriku dulu," katanya pelan, "wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Ayunda. Dia meninggal karena sakit tepat di ranjang ini 10 tahun lalu. Sejak saat itu aku tidak pernah membuka kamar ini sampai akhirnya aku melihatmu, Nayara. Pertama kali aku melihatmu di pasar, kau sedang membantu ibumu berjualan, dan saat itu aku merasa seperti melihat Ayunda kembali." Hatiku berdegup kencang antara ngeri dan iba. Aku tidak tahu harus berkata apa sementara Pariyadi menatapku dengan mata yang basah. "Aku tahu aku egois, Nayara. Aku tahu aku tidak seharusnya menjadikanmu istri hanya karena kau mirip dengan masa laluku. Tapi saat aku tahu ibumu terjebak dalam hutang besar dan kau berusaha sendiri untuk menyelamatkannya, aku merasa Tuhan memberiku kesempatan kedua." Aku menunduk, tak sanggup menatap wajahnya yang kini terlihat rapuh, bukan lagi seperti pria tua yang dingin dan berkuasa, tapi seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tak pernah bisa ia miliki kembali. "Aku tidak akan menyentuhmu, Nayara. Jika kau tidak mengizinkannya, kau bebas memilih tetap di sini atau pergi setelah hutang ibumu lunas. Tapi aku mohon dengarkan satu permintaanku, bantu aku mengobati luka yang belum pernah sembuh selama ini." Malam itu bukan malam pertama seperti dalam kisah pernikahan pada umumnya. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, hanya dua manusia yang sama-sama patah duduk di kamar sunyi, saling menatap dan saling mengingat masa lalu yang hilang.
Dan malam itu aku mulai menyadari bahwa mungkin pernikahan ini bukan sekadar pengorbanan tapi awal dari sesuatu yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Sudah seminggu aku tinggal di rumah besar ini bersama Pariyadi dan dalam waktu yang singkat itu aku mulai mengenal sisi lain dari pria tua yang dulu sangat kutakuti. Dia bukan hanya seorang pria kaya yang penuh kuasa tapi juga seseorang yang kesepian dan menyimpan luka yang sangat dalam. Setiap pagi dia menyapaku dengan sopan menanyakan apakah aku sudah sarapan, dan apakah aku tidur nyenyak. Malamnya dia akan duduk di taman belakang membaca buku, atau sekadar memandangi langit sore, dan kadang mengajakku duduk bersamanya tanpa banyak bicara, hanya diam bersama namun terasa tenang. Pariyadi tidak pernah sekalipun menyentuhku atau memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Dia menepati janjinya sepenuhnya. Kadang aku justru merasa bersalah, karena seringkali menatapnya dengan ketakutan padahal dia tidak pernah menunjukkan niat jahat sama sekali. Aku mulai merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Awalnya aku hanya ingin menyelamatkan ibu dari hutang dan berniat pergi setelah semua selesai, tapi kini aku mulai mempertanyakan, apakah benar aku hanya ingin pergi atau aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Suatu hari aku melihatnya berdiri di depan ruang kerja yang terkunci. Sejak aku datang di tangannya ada sebuah kunci kecil. Dia memandangku dan berkata, "Nayara, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu jika kau bersedia." Aku hanya mengangguk meski jantungku berdebar kencang. Kami masuk ke ruangan itu dan aku langsung disambut oleh aroma buku tua dan kayu antik. Di dinding tergantung banyak foto wanita bernama Ayunda. Wajahnya begitu mirip denganku sampai aku hampir tidak bisa membedakan mana dia mana aku. Di meja ada buku harian lusuh. Pariyadi mengambilnya dan menyerahkannya padaku. "Kau boleh membacanya jika ingin. Kau akan tahu semuanya tentang masa laluku dan mengapa aku tidak bisa melupakan dia," katanya pelan lalu meninggalkanku sendiri di ruangan itu. Aku membuka buku itu halaman demi halaman, membaca tulisan tangan yang rapi namun penuh dengan rasa rindu, luka dan kehilangan Ayunda. Ternyata adalah cinta sejatinya Pariyadi. Mereka menikah karena cinta, bukan karena paksaan. Namun Ayunda sakit parah dan dokter memvonisnya tidak akan bertahan lama, tapi Pariyadi tetap menikahinya, tetap mencintainya hingga nafas terakhir. Ayunda berhenti di pelukannya. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya mencintai seseorang sepenuh jiwa lalu kehilangannya secara perlahan dan tragis. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku menemukan Pariyadi duduk di depan perapian. Wajahnya tenang namun mata itu kembali memancarkan kesedihan. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata apapun, hanya menggenggam tangannya diam-diam untuk pertama kalinya. Dia tidak menoleh tapi aku tahu dia merasa hangat. Aku pun merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah, tidak sebesar cinta tapi lebih dari sekadar kasihan. Mungkin ini awal dari penerimaan atau bahkan rasa yang lebih dalam. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku tidur dengan perasaan yang tidak sepenuhnya kosong, karena mungkin tanpa aku sadari sedikit demi sedikit aku mulai membuka hatiku untuk seorang pria bernama Pariyadi. Hari-hari berlalu dengan lambat dan terasa semakin lama aku tinggal di rumah Pariyadi semakin sulit rasanya untuk mengabaikan kenyataan bahwa kami tinggal bersama di bawah atap yang sama, bahkan makan bersama setiap pagi tanpa banyak kata. Meskipun aku merasakan perubahan yang aneh dalam diriku, aku mulai merasa lebih nyaman di dekatnya. Pariyadi tidak banyak bicara tapi aku mulai memahami kebiasaannya. Dia lebih suka duduk di luar rumah saat pagi atau sore hari memandangi halaman yang luas dan taman yang rimbun. Dia tidak banyak berkeluh kesah seperti kebanyakan orang tua yang sering mengeluh tentang sakit atau ketuaan. Sebaliknya dia seolah menerima dengan lapang segala yang ada padanya. Aku mulai memperhatikannya lebih dalam. Meskipun usianya jauh lebih tua dariku, aku menyadari ada sesuatu yang membuatnya begitu kuat. Meskipun tanpa kata-kata dia tidak pernah memperlihatkan kelemahan di hadapanku. Bahkan ketika dia duduk diam di ruang tamu atau berjalan pelan dengan tongkat kayunya, dia tetap terlihat penuh wibawa. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Pariyadi mengajakku untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Bulan itu terang dan angin malam begitu sejuk. Aku berjalan di sampingnya tanpa berkata apapun, tapi saat kami berhenti di dekat kolam kecil di ujung taman, dia tiba-tiba berkata, "Nayara, aku tahu kamu pasti ingin pergi setelah semuanya selesai dan aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal." Aku menatapnya dengan hati yang berat. Pariyadi, aku tidak tahu harus berkata apa. Kadang aku merasa ingin pulang ke rumah ibuku, tapi entah kenapa hati ini terasa berat untuk meninggalkan rumah ini, meninggalkanmu.
Dia tersenyum tipis meskipun senyum itu terlihat sedikit terluka namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Kami hanya berdiri di sana saling menikmati malam yang tenang tanpa kata-kata lebih lanjut seolah semua yang ada di udara bisa menjelaskan apa yang tidak bisa kami ucapkan. Sejak malam itu aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda antara kami meskipun kami tidak berbicara tentang perasaan kami secara langsung tapi ada sebuah pemahaman yang tumbuh perlahan tanpa terasa. Aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai pria tua yang terpaksa aku nikahi demi ibu tapi sebagai seorang pria yang juga memiliki hati dan kerinduan yang dalam terhadap seseorang yang telah tiada. Beberapa hari setelahnya, aku menemukan diriku lebih sering menghabiskan waktu bersamanya di luar ruangan di sore hari, atau duduk bersama di ruang kerja miliknya meskipun kami tidak berbicara banyak tapi ada rasa yang aneh. Setiap kali aku melihatnya dia tidak lagi terlihat seperti kakek tua yang asing bagiku tapi lebih seperti seseorang yang ingin ku kenal lebih dekat. Aku tidak tahu apakah ini cinta atau hanya kebingunganku karena kesepian tapi satu hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaanku sendiri, dan mungkin Pariadi pun merasakannya meskipun dia tidak pernah mengungkapkan apapun secara langsung tapi matanya selalu memperhatikanku dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Hari-hari kami berjalan seperti itu, aku masih belum tahu bagaimana menghadapinya. Aku masih ragu apakah perasaanku ini benar, atau hanya perasaan kasihan yang muncul karena perbedaan usia yang begitu jauh antara kami. Tetapi saat aku melihat Pariadi di malam hari, duduk sendirian di kursi dekat perapian dan menatap api yang bergelora, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai di dalam hatinya dan mungkin, hanya mungkin, aku adalah bagian dari jawaban itu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya meskipun hari masih terlalu pagi untuk aktivitas apapun. Aku merasa gelisah seolah ada sesuatu yang ingin aku temui atau hadapi namun aku tidak tahu pasti apa itu. Aku keluar dari kamar dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Saat itu, aku melihat Pariadi duduk di dekat jendela sambil memandangi halaman belakang yang luas. Pandangannya jauh seperti sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Aku tidak tahu mengapa aku merasa tersentuh setiap kali melihatnya, seperti ada sesuatu yang menghubungkan aku dengan pria tua itu. Dia tidak menyadari kedatanganku hingga aku berdiri di dekatnya. Nayara, katanya dengan suara yang halus dan penuh ketenangan. Aku tidak tahu kenapa tapi aku merasa sedikit cemas saat mendengarnya, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan. Aku tidak ingin mendengar perkataan yang membuatku harus memilih lagi tapi aku juga tidak bisa menghindar. Apa yang sedang kamu pikirkan, Pariadi? Aku bertanya pelan. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang semakin besar tentang dirinya, tentang segala hal yang disimpannya dalam hatinya yang sudah tua dan penuh kenangan. Dia menatapku dengan mata yang lembut seolah mencari cara untuk menjawab pertanyaanku. Aku pikir, aku sudah cukup tahu tentang dirimu, Nayara, katanya. Akhirnya aku ingin memberitahumu lebih banyak tentang diriku namun aku takut itu akan membuatmu semakin jauh dariku. Aku tidak ingin kau pergi. Aku merasa perasaan itu mencengkeram hatiku. Aku ingin berkata sesuatu untuk meyakinkan dirinya bahwa aku tidak akan pergi, tetapi aku tidak tahu apa yang harus kukatakan karena hatiku sendiri masih ragu. Aku masih terjebak dalam kebingunganku tentang apa yang harus kulakukan dan bagaimana perasaan ini berkembang begitu cepat. Dia berdiri dan berjalan mendekat ke arahku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku semakin terperangkap dalam keheningan ini. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku tahu kita sudah terlalu lama berdiam dalam ketidakjelasan. Aku ingin meminta maaf karena aku membuatmu merasa tidak nyaman selama ini. Aku tidak seharusnya memaksamu begitu. Aku hanya bisa diam. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Perasaan ini mulai bercampur aduk. Ada kebingungan, ada rasa yang tak terungkapkan, ada ketakutan yang tidak bisa kutahan. Namun di sisi lain, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan kasihan atau kewajiban. Aku merasa ada ikatan yang lebih dalam di antara kami meskipun itu sangat sulit aku mengakuinya. Pada akhirnya aku hanya bisa mengangguk dan berkata pelan, aku mengerti, Pariadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti tapi aku merasa aku tidak ingin pergi begitu saja. Aku merasa ada hal yang lebih besar yang menghubungkan kita lebih dari apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia tersenyum kecil dan mengulurkan tangannya. Aku merasa kebingunganku mulai sedikit berkurang meskipun aku tahu kami belum menyelesaikan masalah kami sepenuhnya. Namun saat itu aku merasa bahwa perasaan yang tumbuh di antara kami adalah hal yang harus kami hadapi bersama.
Hari itu berlalu dengan lebih tenang daripada sebelumnya. Kami berbicara lebih banyak dari biasanya. Dan meskipun tidak ada kata cinta yang terucap dari mulut kami, aku tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di antara kami, dan aku tidak bisa lagi menyangkal perasaan itu. Di malam hari, saat kami duduk bersama di ruang makan, aku memandangnya dengan lebih dalam dari biasanya. Aku merasa semakin dekat dengan pria tua itu, lebih dari yang aku bayangkan sebelumnya. Ada kenyamanan dalam kebersamaan ini. Meskipun awalnya aku merasa terpaksa, kini aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai kakek tua yang terjebak dalam kesepian, tetapi sebagai seseorang yang telah menjadi bagian dari hidupku. Hari-hari mulai terasa semakin berat meskipun kami mulai terbiasa dengan kehadiran masing-masing, tapi semakin lama semakin terasa ada jarak yang semakin tipis di antara kami. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa ada sebuah perasaan yang semakin tumbuh di dalam hatiku, perasaan yang tidak bisa lagi kuhindari meskipun aku berusaha keras menahan segala yang ada di dalam diriku. Pariyadi tetap seperti biasa. Dia tidak pernah menuntut apapun dariku, bahkan dia tidak pernah mencoba untuk lebih dekat padaku. Dia hanya membiarkanku berada di sampingnya dengan cara yang sangat bijaksana dan sabar. Namun semakin aku dekat dengannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa kubendung lagi. Suatu hari ibu datang ke rumah. Aku terkejut ketika melihat ibuku Busuri yang selama ini hanya aku lihat dalam keadaan tertekan dan khawatir, sekarang terlihat lebih cerah, seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ibu datang menghampiriku di ruang tamu. Nayara, katanya dengan suara lembut, aku sudah tahu tentang semuanya. Aku sudah tahu kamu tidak lagi berpikir tentang pergi. Aku sudah tahu perasaanmu sudah berubah. Aku menatap ibuku dengan bingung. Bagaimana ibu bisa tahu tentang perasaanku? Apakah dia bisa merasakan apa yang aku rasakan, padahal aku sendiri masih berjuang dengan kebingunganku? Ibu tersenyum tipis dan berkata dengan bijak, aku sudah melihat perubahan itu sejak pertama kali kamu mulai tinggal di sini dengan Pariyadi. Meskipun kamu tidak mengatakannya, tapi aku bisa merasakannya. Aku tahu kamu mulai merasa lebih nyaman di sini, dan itu bukan hanya karena kewajibanmu lagi, tapi karena hati kecilmu sudah mulai menerima kehadirannya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya aku juga merasa begitu, tapi aku tidak ingin mengakui perasaan ini. Aku takut ini adalah perasaan yang salah. Aku takut semuanya hanya sebuah pelarian, atau mungkin aku hanya merasa terjebak dalam situasi ini dan mulai menggantungkan diri pada Pariyadi. Busuri kemudian melanjutkan kata-katanya, Nayara, aku tahu ini tidak mudah dan aku tahu perasaanmu mungkin sangat rumit, tapi ingatlah satu hal dalam hidup ini, kita seringkali tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun kadang kita harus mengikuti apa yang hati kita katakan. Jika kamu merasa nyaman dengan Pariyadi, maka itu adalah hakmu untuk memilih. Aku memandang ibuku dan merasa hati ini semakin bimbang. Apa yang harus kulakukan jika aku benar-benar mulai merasakan sesuatu yang lebih terhadap Pariyadi? Apakah ini benar, atau hanya perasaan yang datang karena kehadiran kami yang sudah lama tidak saling terhubung? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ketika ibu pergi meninggalkan aku di rumah Pariyadi, aku berjalan keluar ruangan menuju taman belakang tempat Pariyadi biasa duduk sendirian. Aku ingin mencari jawabanku di sana. Aku ingin berbicara dengan Pariyadi, tapi entah mengapa aku merasa takut jika aku mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku. Aku takut jika perasaan ini akan mengubah segalanya. Saat aku sampai di taman, aku melihat Pariyadi duduk di tempat biasa. Dia menatap langit senja dengan pandangan kosong, seolah sedang memikirkan masa lalu yang tak kunjung usai. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya tanpa berkata apapun. Dia menoleh padaku. Nayara, katanya perlahan, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tahu kamu tidak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Aku merasa hatiku terbelah antara rasa takut kehilangan dan rasa yang mulai tumbuh lebih dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku tahu aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Aku menghela napas dalam dan berkata dengan suara pelan, Pariyadi, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Aku merasa takut dan bingung. Aku merasa semakin dekat denganmu, tapi aku juga tidak ingin membuat keputusan yang salah. Pariyadi menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Dia tidak berkata apapun untuk beberapa saat, namun akhirnya dia berkata pelan, kamu tidak perlu terburu-buru, Nayara. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita yang tumbuh begitu saja, tapi yang penting
adalah bagaimana kita menghadapi perasaan itu dengan jujur dan tanpa penyesalan. Aku terdiam, kata-katanya menyentuh hati dan aku tahu dia benar. Mungkin inilah saatnya untuk mengakui perasaanku yang selama ini aku simpan dalam hati. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi bersembunyi dari perasaan ini. Dan malam itu, setelah semuanya terasa begitu jelas, aku merasa seperti ada beban yang terlepas dari hatiku. Aku tidak lagi takut atau bingung, aku hanya tahu satu hal, aku harus menghadapi apa yang ada di depanku dan mungkin, hanya mungkin, Pariyadi adalah bagian dari jalan yang harus kutempuh. Malam itu aku tidak bisa tidur, mataku terbuka lebar memikirkan segala hal yang terjadi hari itu, dan juga apa yang akan datang. Aku tahu aku harus membuat pilihan yang besar dalam hidupku, namun entah mengapa hatiku tetap terhimpit rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Pariyadi tidur di kamar sebelah dan aku merasa semakin sulit untuk menjauhkan diri darinya. Meskipun aku ingin sekali menenangkan pikiranku dan memberikan ruang untuk diriku sendiri, perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku semakin sulit untuk ditahan. Aku teringat kata-kata Bu Suri yang mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan kita tidak bisa mengontrol perasaan yang datang begitu saja. Tapi aku juga tahu bahwa apa yang aku rasakan sekarang bukan sekadar perasaan biasa. Pagi harinya aku terbangun dengan perasaan yang berat. Aku berjalan pelan menuju dapur, dan melihat Pariyadi sedang duduk di meja makan seperti biasa. Dia hanya tersenyum padaku, dan berkata, "Nayara, apakah kamu sudah tidur nyenyak malam tadi?" Aku mengangguk pelan meskipun hatiku terasa sesak. Aku merasa canggung berbicara dengannya, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan kebingunganku. Aku ingin mengungkapkan semuanya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Pariyadi menatapku dengan lembut seolah mengetahui apa yang ada di dalam pikiranku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun aku bisa merasakan kehangatan dari tatapannya. Aku tahu dia menungguku untuk berbicara, namun aku merasa aku belum siap untuk mengatakannya. Aku akhirnya duduk di sampingnya dan berkata dengan suara pelan, "Pariyadi, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku merasa semakin dekat denganmu dan itu membuatku takut. Aku tidak tahu apakah perasaan ini benar atau hanya kebingunganku saja." Pariyadi menghela napas panjang. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. "Kamu tidak perlu takut, Nayara. Perasaan itu adalah hal yang wajar. Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah untukmu, tetapi aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri dan pada hatimu." Aku merasa seolah ada sebuah beban yang mulai terangkat dari pundakku. Aku melihat ke dalam mata Pariyadi, dan untuk pertama kalinya aku merasa ada kedamaian dalam diriku. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengakui perasaan ini, meskipun aku tidak tahu kemana perasaan ini akan membawaku. Namun di saat itu juga aku teringat pada Bu Suri dan bagaimana dia selalu berjuang untuk memastikan aku bisa hidup dengan baik. Aku tidak ingin membuat ibuku kecewa. Aku tidak ingin meninggalkan kewajibanku sebagai anak yang baik. Meskipun hatiku semakin sulit untuk mempertahankan jarak dengan Pariyadi. Pariyadi mungkin bukan pilihan yang tepat untukku, namun dia sudah menjadi bagian dari hidupku dalam cara yang tidak bisa aku jelaskan. Dia telah mengisi ruang yang selama ini kosong dalam hatiku dan aku tidak bisa menafikannya. Aku menatap Pariyadi dengan lebih dalam dan berkata pelan, "Pariyadi, aku merasa bingung. Aku ingin memilih dengan hati, tapi aku juga tahu bahwa aku memiliki tanggung jawab yang besar. Aku harus memikirkan ibuku dan kewajibanku sebagai anak. Meskipun hatiku terasa berat, aku tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang benar." Pariyadi hanya tersenyum dan mengangguk dengan penuh pengertian. Dia tidak berkata apapun. Dia tahu bahwa aku sedang berjuang dengan diri sendiri dan aku merasa sangat bersyukur karena dia tidak memaksaku untuk membuat keputusan yang cepat. Dia memberi aku waktu dan ruang untuk merenung. Hari-hari berikutnya aku mulai berpikir lebih matang. Aku mencoba menyeimbangkan perasaan dan kewajibanku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengabaikan ibuku, namun aku juga tidak bisa menyangkal bahwa Pariyadi sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku merasa semakin sulit untuk memisahkan keduanya. Pada akhirnya aku tahu bahwa hidup tidak selalu tentang membuat pilihan yang mudah. Kadang kita harus memilih dengan hati meskipun itu membawa ketidakpastian. Aku merasa sudah waktunya aku untuk mengikuti kata hatiku dan melihat kemana jalan ini akan membawaku.
Namun dalam perjalanan ini aku sadar bahwa tidak ada pilihan yang sempurna dan mungkin aku harus belajar untuk menerima ketidakpastian dan menjalani hidup dengan lebih terbuka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi bersembunyi dari perasaan yang ada di dalam diriku. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan kebingungan, namun juga penuh dengan harapan dan kemungkinan yang belum terungkap. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku tahu bahwa aku harus segera membuat keputusan, namun hatiku terasa berat. Aku berusaha menenangkan pikiranku dengan berjalan ke halaman belakang rumah, namun langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di bangku taman dan menatap langit yang mulai terang. Perlahan aku menyadari bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku harus memilih. Apakah aku akan terus berada di sisi Pariyadi? Ataukah aku akan memilih ibuku Busuri yang selalu berada di sampingku meskipun dalam keadaan sulit? Pariyadi sudah memberi aku kebebasan untuk memilih. Dia tidak pernah memaksaku untuk mengambil keputusan apapun, tapi semakin aku dekat dengannya, semakin aku merasakan ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan, rasa takut dan kebingungan yang selalu menggelayuti hatiku. Aku tahu bahwa ibuku selalu menginginkan yang terbaik untukku. Dia selalu mengingatkan aku untuk tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Namun di sisi lain, aku merasa bahwa Pariyadi sudah menjadi bagian dari hidupku dalam cara yang tidak bisa aku jelaskan. Dia membuat aku merasa dihargai dan diterima meskipun aku tahu perasaan ini tidaklah sempurna. Suatu malam ketika aku duduk sendirian di kamarku, Pariyadi datang dan duduk di sampingku. Dia menatapku dengan lembut. Nayara, katanya dengan suara yang pelan, kamu tahu bahwa aku tidak ingin memaksamu untuk membuat keputusan yang cepat. Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Apa yang bisa aku katakan padanya? Apakah aku harus mengakui bahwa aku mulai merasa lebih dari sekadar seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya? Atau apakah aku harus menutup hatiku dan memilih untuk fokus pada kewajibanku sebagai anak? Pariyadi melanjutkan dengan penuh pengertian, aku tahu ini bukanlah sesuatu yang mudah untukmu Nayara, tapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu aku akan menghormatinya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan jika bahagiamu ada di sini bersamaku, maka aku akan siap menerima itu. Aku menatapnya dan merasakan hatiku mulai tergerak. Aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Aku tahu bahwa apa yang aku rasakan bukanlah sekadar kebingungan atau pelarian dari masalah. Aku benar-benar merasa terhubung dengan Pariyadi meskipun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pariyadi adalah seseorang yang penuh pengertian. Dia tidak pernah memaksaku untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku. Aku merasa diterima dan dihargai dengan cara yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Mungkin ini adalah alasan mengapa aku merasa semakin sulit untuk menjauh darinya. Namun di sisi lain, aku tahu aku harus berpikir tentang ibuku Busuri. Dia telah berjuang begitu keras untuk memberikan yang terbaik bagiku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaannya. Aku tidak bisa membuat keputusan yang hanya berdasarkan perasaanku sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Aku berpikir panjang dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibuku. Aku merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Aku ingin mendengarkan pendapatnya dan mungkin mendapatkan pencerahan dari sudut pandangnya. Hari berikutnya aku duduk bersama ibuku di ruang tamu. Busuri, aku tahu kamu selalu mendukungku dalam setiap keputusan yang aku buat, dan aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi aku merasa sudah saatnya untuk berbicara tentang apa yang ada di dalam hatiku. Busuri menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa aku sedang berjuang dengan kebingunganku, dan dia tidak ingin membebani aku dengan harapan atau tuntutan apapun. Nayara, katanya dengan suara lembut, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan selalu mendukungmu. Kamu adalah anakku dan aku hanya ingin kamu bahagia. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa ibuku selalu menginginkan yang terbaik untukku, dan aku merasa sangat bersyukur memiliki ibu seperti Busuri. Namun aku juga tahu bahwa aku harus memilih jalan hidupku sendiri, dan itu bukanlah hal yang mudah. Akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus menghindari perasaan ini. Aku harus jujur pada diriku sendiri dan mengakui apa yang ada di hatiku, meskipun itu berarti aku harus menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan yang tidak terduga.
Dengan berat hati aku tahu bahwa aku harus melangkah maju dan memilih jalan yang mungkin akan membawa banyak tantangan, namun aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingungan. Aku harus mengambil keputusan dan menghadapi apa yang akan datang. Keputusan ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi lebih kepada awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, aku tahu bahwa aku harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu aku terbangun dengan perasaan yang penuh kecemasan. Aku tahu bahwa langkahku ke depan tidak akan mudah. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan begitu banyak perasaan yang menggelayuti hatiku. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Aku menatap keluar rumah yang tampak sepi, angin berhembus pelan, dan aku merasa seolah dunia ini terhenti sejenak di hadapanku. Aku harus membuat keputusan yang akan mengubah jalanku ke depan. Pariyadi sudah menunggu di ruang makan seperti biasa dengan senyum hangatnya. Dia tidak tahu betapa beratnya keputusan yang ada dalam pikiranku. Aku merasa cemas jika keputusan ini akan membuat semuanya berantakan. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang ada dalam diriku. Pariyadi menatapku dan berkata, "Nayara, apakah kamu sudah siap untuk membuat keputusan yang kamu pikirkan kemarin malam?" "Aku tidak ingin memaksamu. Apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu." Aku tersenyum tipis dan duduk di sampingnya. Aku merasa hangat dengan dukungannya, namun dalam hatiku masih ada perasaan takut dan kebingungan. Aku sudah membuat keputusan dalam hatiku, tetapi aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil akan membawa konsekuensi yang besar. Aku berpikir tentang ibuku Busuri. Dia telah melakukan begitu banyak untukku. Aku tidak bisa mengabaikan pengorbanannya selama ini, dan meskipun hatiku terdorong oleh perasaan yang lebih dalam terhadap Pariyadi, aku tahu bahwa aku harus memikirkan ibuku lebih dulu. Aku tidak bisa melupakan semua yang telah dia lakukan untukku, bagaimana dia selalu ada di sampingku saat aku membutuhkan dukungan dan kasih sayang. Aku tidak ingin menyakiti perasaannya, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dalam diriku yang ingin melangkah maju dengan Pariyadi. Aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibuku. Aku ingin mendengarkan pandangannya lebih dalam tentang apa yang sedang aku rasakan. Aku tahu bahwa ini adalah langkah yang penting dan aku ingin memastikan bahwa aku tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Pagi itu aku mengundang ibuku untuk duduk bersamaku di ruang tamu. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Aku tahu bahwa aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku sedang berdiri di persimpangan jalan yang tidak bisa aku hindari. "Busuri, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sudah lama aku simpan di dalam hatiku. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk jujur padamu." Busuri menatapku dengan perhatian. Dia tahu bahwa aku sedang menghadapi sesuatu yang berat. Dia tidak segera berkata apa-apa, namun aku bisa merasakan bahwa dia sedang menunggu aku untuk melanjutkan perkataanku. Aku melanjutkan dengan perlahan. "Aku tahu bahwa apapun yang aku pilih ini bukanlah keputusan yang mudah. Aku merasa terikat padamu, Busuri. Aku ingin membuat keputusan yang tepat, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku sendiri." Ibuku terdiam sejenak. Dia kemudian menatapku dengan lembut. "Kamu sudah dewasa, Nayara. Kamu punya hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Aku akan mendukung apapun keputusan yang kamu buat. Yang terpenting adalah kamu bahagia dan kamu merasa tepat dengan pilihanmu." Aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Meskipun masih ada keraguan dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-terusan menahan perasaan ini. Aku harus memilih jalan yang menurutku akan membuatku bahagia, meskipun itu mungkin bukan pilihan yang paling mudah. Setelah berbicara dengan ibuku, aku merasa ada sedikit ketenangan dalam diriku. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku harus siap menghadapi masa depan meskipun aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Hari-hari berlalu dan aku mulai berani untuk mengungkapkan perasaanku pada Pariyadi. Aku tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah, tetapi aku merasa aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku harus memutuskan, apakah aku akan melangkah maju bersama Pariyadi, ataukah aku akan tetap bertahan dengan kehidupanku yang lama. Pada suatu sore aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pariyadi. Kami duduk di halaman rumah sambil menikmati senja yang mulai turun. Aku menatapnya dengan serius dan berkata, "Pariyadi, aku sudah membuat keputusan meskipun itu berat untukku. Aku merasa aku ingin melanjutkan hidup ini bersamamu."
Pariyadi menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Dia tidak berkata apa-apa, namun aku bisa melihat ada kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Dia hanya tersenyum dan menggenggam tanganku dengan lembut. "Terima kasih Nayara," katanya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku siap menjalani hidup ini bersamamu." Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Meskipun aku tahu perjalanan kami tidak akan mudah, tapi aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena aku sudah memilih jalan hidupku sendiri, dan aku tidak lagi terjebak dalam kebingungan. Malam itu aku merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, namun aku merasa bahwa apapun yang terjadi, aku sudah membuat pilihan yang tepat untuk diriku sendiri dan untuk masa depanku bersama Pariyadi. Kehidupan sehari-hariku terasa berbeda setelah aku membuat keputusan itu. Aku merasa seolah-olah dunia ini memberi aku kesempatan kedua untuk menjalani hidupku dengan cara yang baru. Meskipun aku tahu banyak tantangan yang akan datang, Pariyadi selalu ada di sampingku. Dia tidak pernah mengeluh tentang apa yang terjadi, dan dia selalu mendukungku setiap langkah yang aku ambil. Meskipun kadang aku merasakan ada ketegangan di antara kami, terutama saat aku memikirkan ibuku Busuri. Suatu malam aku duduk di ruang tamu bersama Pariyadi. Kami berbicara tentang masa depan dan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Kami sudah saling mengenal lebih dalam, dan meskipun ada banyak hal yang masih perlu kami pelajari satu sama lain, aku merasa nyaman berada di sisinya. Namun aku tahu ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan, perasaan ibuku Busuri. Dia sudah memberikan segalanya untukku, dan aku tahu bahwa keputusan yang aku buat ini tidak hanya berdampak padaku tetapi juga padanya. Aku harus memikirkan bagaimana cara menyampaikan ini kepadanya dengan bijaksana. Aku memutuskan untuk mengajak Busuri berbicara di ruang makan pagi itu. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan apa yang ada dalam hatiku. Aku ingin dia tahu bahwa aku sudah memilih jalan hidupku, dan meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan harapannya, aku ingin dia tetap mendukungku. Busuri duduk di depanku dengan wajah yang sedikit khawatir. Dia pasti sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikapku. Aku tidak bisa menyembunyikan kebingunganku dan ketegangan yang masih ada di dalam diriku. "Nayara," katanya dengan lembut, "ada sesuatu yang ingin kamu katakan." Aku menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. "Busuri, aku tahu bahwa apapun yang aku katakan ini tidak akan mudah untukmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah membuat keputusan. Aku ingin melanjutkan hidup ini dengan Pariyadi." Aku bisa melihat ekspresi ibuku yang berubah sedikit. Dia tampaknya terkejut, tapi dia tidak segera berkata apa-apa. Aku tahu dia sedang memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Akhirnya Busuri berkata, "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah untukmu Nayara. Aku selalu menginginkan yang terbaik untukmu, tapi jika ini yang membuatmu bahagia, maka aku akan mendukungmu." Aku terdiam mendengar kata-katanya. Aku merasa lega meskipun ada sedikit rasa bersalah dalam diriku, namun aku tahu bahwa ibu selalu ingin aku bahagia dan mendukung setiap langkah yang aku pilih. Setelah berbicara dengan ibuku, aku merasa lebih tenang meskipun ada perasaan campur aduk yang masih ada dalam diriku, namun aku merasa sudah membuat pilihan yang benar. Aku tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan, namun aku siap untuk menghadapinya. Pariyadi dan aku semakin dekat setelah percakapan itu. Kami lebih banyak menghabiskan waktu bersama berdua. Kami mulai merencanakan masa depan bersama. Aku merasa bahwa ada begitu banyak hal yang ingin aku capai bersamanya, namun aku juga tahu bahwa ada rintangan yang harus kami hadapi. Pada suatu sore kami duduk bersama di halaman rumah. Pariyadi menatapku dengan serius. "Nayara," katanya, "aku tahu kita sudah membuat keputusan bersama, namun aku merasa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita harus fokus pada masa depan." Aku menatapnya dan mengangguk. Aku tahu apa yang dimaksud Pariyadi. Dia tidak ingin kami terus-menerus dibebani dengan masa lalu kami masing-masing. Kami harus melangkah maju dan membangun masa depan yang baru bersama. Aku merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk mulai merencanakan semuanya dengan lebih serius. Kami mulai berbicara tentang rencana-rencana besar untuk masa depan kami. Kami merencanakan untuk membeli rumah baru dan memulai kehidupan yang lebih stabil. Kami berbicara tentang membangun usaha bersama dan bagaimana kami bisa saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan kami.
Namun di tengah kebahagiaan yang kami rasakan, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku tahu bahwa meskipun aku sudah membuat keputusan untuk bersama Pariyadi, aku tidak bisa melupakan masa lalu yang telah membentuk diriku. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa perjalanan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pariyadi menyadari kegelisahan yang ada dalam diriku. Dia menatapku dengan lembut. Nayara, katanya, aku tahu kamu masih merasakan beratnya beban yang ada dalam hatimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama. Aku merasa terharu mendengar kata-kata itu. Aku tahu bahwa Pariyadi adalah orang yang tepat untuk berbagi hidup dengannya. Meskipun perjalanan kami tidak akan mudah, aku yakin kami akan bisa menghadapinya bersama-sama. Namun tak lama setelah itu aku mulai merasa ada yang aneh dalam hidupku. Aku mulai mendapat kabar yang mengejutkan tentang keluarga kami. Kabar yang datang tanpa diduga itu membuat aku merasa cemas dan bingung lebih dari sebelumnya. Suatu malam ibuku Bu Suri mengajak aku berbicara dengan serius. Nayara, katanya, aku baru saja mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, dan aku merasa perlu memberitahumu. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum melangkah lebih jauh. Aku menatap ibuku dengan penuh rasa penasaran. Ada apa, Bu Suri? Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Ibuku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang tegang, ada orang yang mencoba menggali masa lalumu, Nayara. Mereka mulai mencari tahu tentang siapa kamu dan siapa Pariyadi sebenarnya. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku merasa dunia ini semakin sempit. Aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa masa lalu kami akan selalu kembali mengejar kami. Aku terdiam mendengar perkataan ibuku. Bu Suri, rasanya berat sekali untuk menerima kenyataan bahwa masa lalu kami yang telah lama terkubur kini kembali muncul dengan cara yang tak terduga. Aku menatap ibu dengan wajah penuh kebingungan dan cemas. Apa yang dimaksud Bu Suri? Siapa yang mencoba menggali masa laluku? Bu Suri menarik napas panjang dan menatapku dengan serius. Nayara, aku baru saja mendapat informasi bahwa ada seseorang yang berusaha mencari tahu lebih banyak tentangmu dan Pariyadi. Mereka mengorek-ngorek tentang kehidupan kita yang dulu. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku merasa ini bukanlah kebetulan. Aku merasa terkejut dan takut mendengar ini. Rasanya seperti dunia runtuh di sekitarku. Aku tahu bahwa Pariyadi juga memiliki masa lalu yang kelam, namun aku tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang akan kembali membangkitkan semuanya, apalagi dengan tujuan yang tidak jelas. Bu Suri melanjutkan dengan suara yang lebih tenang, aku tahu ini tidak mudah untukmu, Nayara, tapi kamu harus siap menghadapi apapun yang datang ke depan. Kita harus lebih berhati-hati dan tidak terbawa emosi apapun yang terjadi. Aku mengangguk perlahan meskipun hati ini terasa sangat berat. Aku tahu ibu benar, aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap menghadapinya dengan kepala tegak. Aku harus melangkah maju meskipun bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Pariyadi yang mendengarkan percakapan kami dari jauh datang mendekat dengan wajah serius. Nayara, aku tahu ini sangat sulit untukmu dan aku juga merasakannya, namun kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus berhadapan dengan masa lalu kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama dan menghadapi semuanya bersama-sama. Aku menatap Pariyadi dan merasakan ketulusan dalam tatapannya. Aku tahu dia benar, dan aku merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-katanya. Aku sudah cukup lelah dengan semua kebingunganku, dan sekarang aku hanya ingin menjalani hidup ini dengan Pariyadi dengan segala risiko yang ada. Namun, kebahagiaan yang kami harapkan tidak berlangsung lama. Malam itu, saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu, sebuah mobil berhenti di depan rumah kami. Sebuah mobil hitam yang sudah lama aku kenal. Mobil itu adalah milik seseorang yang aku harap tidak akan pernah kembali ke dalam hidupku. Aku menatap Pariyadi dengan mata yang penuh kekhawatiran. Pariyadi, ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tahu siapa itu yang datang malam ini dan aku merasa sangat cemas. Pariyadi melihatku dengan serius dan berkata, aku akan menemui mereka. Aku akan pastikan semuanya aman. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku hanya bisa mengangguk meskipun hati ini dipenuhi rasa takut dan tidak pasti. Aku tahu bahwa Pariyadi akan melindungiku, tapi aku juga tahu bahwa tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tak lama setelah itu terdengar suara pintu terbuka dari luar dan seseorang berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sangat berat dan penuh kepercayaan diri. Aku mengenali suara langkah itu dengan sangat baik. Itu adalah suara langkah yang tak pernah kuinginkan untuk mendengarnya lagi. Dia muncul dengan senyuman yang penuh arti dan tatapan tajam yang membuatku merasa seolah-olah seluruh tubuhku beku sejenak. Nayara. Suara berat itu memanggil namaku. Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya dan campuran perasaan lainnya. Dia yang sudah lama menghilang kini berdiri di depanku seolah-olah tidak ada waktu yang terlewatkan sejak terakhir kali kami bertemu. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya dalam diam, dan Pariyadi yang berdiri di sampingku langsung menatapnya dengan tajam seperti seekor singa yang sedang mengamati mangsanya. Siapa yang datang itu adalah seseorang yang sangat penting dalam hidupku, seseorang yang aku harap takkan pernah muncul lagi, seseorang yang sudah lama aku lupakan, tapi ternyata kenyataannya sangat berbeda. Dia tersenyum dingin melihat ketegangan yang ada di antara kami. Aku tahu bahwa dia datang dengan tujuan yang tidak baik. Aku merasakan ada sesuatu yang buruk sedang mengintai kami berdua. Nayara, katanya lagi lebih lembut kali ini, tetapi aku tahu apa yang ada di balik kata-kata itu. Aku kembali untuk menuntut apa yang menjadi hakku. Pariyadi bergerak maju dan berdiri di depanku melindungiku dengan sikap yang sangat protektif. Dia menatap pria itu dengan mata yang penuh peringatan. "Siapa kamu dan apa tujuanmu datang ke sini?" tanyanya dengan suara yang tenang namun mengandung ancaman. Pria itu hanya tersenyum sinis dan melangkah lebih dekat. "Aku datang untuk membuat semuanya jelas. Aku tidak ingin ada yang tertinggal di antara kita," katanya sambil menatapku dengan penuh arti. Aku merasa seluruh tubuhku kaku dan tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan cemas yang sudah lama terkubur kini kembali muncul seolah-olah menghantui setiap langkah yang aku ambil. Aku tahu bahwa ini bukanlah pertemuan yang baik, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan menentukan segalanya. Pariyadi yang melihatku terdiam menatap pria itu dengan lebih tajam dan berkata, "Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari kami, dan jika kamu berniat buruk maka aku akan memastikan kamu tidak akan pergi dari sini dengan bebas." Suasana di ruang tamu menjadi semakin tegang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang akan meledak dalam sekejap, dan aku tahu bahwa hidup kami akan kembali berubah selamanya malam ini. Aku berdiri terdiam di balik Pariyadi yang dengan penuh keberanian menghadapi pria itu yang datang ke rumah kami malam ini. Aku merasa tubuhku kaku dan jantungku berdegup cepat. Hampir tidak bisa aku rasakan napasku sendiri. Aku menatap pria itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa takut, ada juga rasa marah yang meluap-luap. Aku tahu apa maksudnya kembali setelah sekian lama dan aku tidak tahu harus bagaimana. Pria itu berdiri di depan kami dengan senyuman penuh arti seolah dia tahu betul apa yang sedang kami rasakan. "Nayara," dia memanggilku lagi. Namaku terdengar begitu asing di telingaku, seperti nama itu bukan milikku lagi, seolah ada yang mengubah makna di baliknya. Aku menatapnya dengan mata yang tajam, namun dalam hatiku aku merasa seolah ada beban yang sangat berat sedang menghimpit dadaku. Dia terus mendekat dan Pariyadi semakin tegas berdiri di depanku melindungiku dengan seluruh tubuhnya. Pariyadi yang selalu tenang kini wajahnya dipenuhi amarah yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang berada di ruangan itu. Dia menatap pria itu dengan tajam dan berkata dengan suara yang berat, "Jangan coba-coba mengancam keluargaku, atau kamu akan menyesal." Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu tebal di udara dan aku tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan mudah. Pria itu hanya tertawa pelan seolah tidak terpengaruh dengan ancaman yang keluar dari mulut Pariyadi. Dia masih menatapku dengan tatapan yang penuh makna dan penuh teka-teki. Aku merasa jantungku semakin berdetak keras dan tubuhku semakin dingin. Aku memutuskan untuk berbicara. Aku tidak tahu kenapa aku merasa harus mengatakan sesuatu untuk mengakhiri ketegangan ini. Aku menatap pria itu dengan penuh kebingungan dan akhirnya aku berkata dengan suara yang bergetar, "Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu datang kemari setelah semua yang terjadi?" Pria itu tersenyum penuh kemenangan seolah dia sudah lama merencanakan semuanya. "Nayara," dia berkata perlahan, suara itu seolah menembus hatiku. "Aku datang untuk menuntut janji yang telah kamu buat kepadaku dulu, sebuah janji yang tidak pernah kamu tepati, dan aku tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang menjadi hakku." Aku merasa kebingunganku semakin mendalam. Aku tidak mengerti apa maksudnya, apa janji yang dia bicarakan. Aku tidak ingat pernah berjanji apapun kepadanya, namun kenapa dia bisa merasa seperti itu?
Dan mengapa dia begitu yakin bahwa aku punya utang padanya? Pariyadi yang mendengarkan perkataan pria itu segera menanggapi dengan suara yang keras, kamu tidak akan mendapatkan apapun dari Nayara. Dia sudah cukup menderita karena masa lalunya, dan aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Namun pria itu tidak terpengaruh, dia tetap berdiri dengan percaya diri dan berkata, kamu salah Pariyadi, karena aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira, dan aku yakin ini bukan hanya masalah antara aku dan Nayara, ini adalah masalah yang melibatkan lebih banyak orang dari yang kalian duga. Aku merasa seolah dunia berputar begitu cepat di sekelilingku. Kata-kata pria itu menghantam pikiranku begitu keras. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Aku menatap Pariyadi dengan penuh ketakutan. Pariyadi, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Apa yang dia katakan mungkin benar. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah pribadi yang melibatkan kita berdua. Pariyadi melihatku dengan mata yang penuh ketegasan dan cinta. Dia menggenggam tanganku erat. Nayara, jangan khawatir, kita akan menghadapi ini bersama. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, dan tidak ada yang bisa menghancurkan kita jika kita tetap bersama. Tapi saat itu pria itu tiba-tiba mengambil langkah maju dan berkata dengan penuh keyakinan, saya datang untuk mengungkapkan semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Saya datang untuk membongkar siapa sebenarnya Pariyadi dan apa yang dia sembunyikan dari kita berdua. Aku merasa seolah dunia ini runtuh di sekitarku. Rahasia apa yang dia maksudkan tentang Pariyadi? Aku menatap Pariyadi dengan rasa tidak percaya. Dia selalu terlihat seperti pria yang kuat dan penuh keyakinan, namun sekarang aku merasakan ada bayang-bayang yang mengerikan mulai muncul di hadapanku. Pariyadi menatap pria itu dengan tajam dan berkata dengan suara yang penuh ancaman, jika kamu mencoba untuk mengungkapkan apapun yang merusak hidup kami, maka kamu akan menyesal. Saya tidak takut dengan apapun yang kamu katakan. Namun pria itu tertawa pelan dan berkata, kamu tidak mengerti apa yang saya maksud Pariyadi. Ada banyak hal yang lebih besar dari sekadar kata-kata dan rahasia yang kau sembunyikan dari Nayara. Saya datang untuk menuntut keadilan, dan saya tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang saya inginkan. Suasana semakin tegang dan aku bisa merasakan hawa dingin yang mengelilingi kami. Aku merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tidak aku pahami. Aku ingin berlari, namun aku tahu aku tidak bisa. Pariyadi yang melihatku mulai terdiam berkata, Nayara, tenang, kita akan menyelesaikan ini. Kamu tidak sendirian, aku akan selalu melindungimu, dan apapun yang terjadi kita akan menghadapi ini bersama. Namun seiring dengan itu aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan kami. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama, dan aku harus siap untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kata-kata pria itu terus bergema di dalam pikiranku seolah-olah sebuah peringatan yang tak bisa aku abaikan. Aku menatap Pariyadi dengan penuh kecemasan, namun dia tetap tenang, seolah tak ada yang mengganggu ketenangannya. Aku merasa seolah ada sesuatu yang sangat besar yang dia sembunyikan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pria itu berdiri di depan kami dengan senyuman yang begitu misterius, seolah dia tahu sesuatu yang aku dan Pariyadi tidak tahu sama sekali. Matanya menatapku penuh makna, namun aku tidak bisa menebak apa yang ada di balik tatapannya. Pariyadi yang melihat aku mulai terdiam, kemudian menggenggam tanganku dengan lembut dan berkata, Nayara, jangan biarkan dia menguasai pikiranmu. Kita akan menghadapinya bersama. Kita akan mengungkap semua rahasia ini satu persatu. Apapun yang dia katakan tidak akan mengubah apapun. Namun pria itu hanya tersenyum dan berkata, kamu masih belum paham Pariyadi. Saya tahu lebih banyak dari yang kamu kira, dan saya datang untuk memastikan bahwa semua yang tersembunyi akhirnya terungkap. Jika kamu tidak segera mengakui semuanya, maka saya akan melangkah lebih jauh lagi. Aku merasakan jantungku berdegup kencang dan pikiranku semakin kabur. Aku tak bisa membayangkan apa yang pria itu maksudkan. Dia bicara seperti tahu banyak tentang kami, tentang kehidupan kami, dan tentang masa lalu yang tersembunyi jauh di balik bayang-bayang waktu. Pariyadi tetap berdiri dengan teguh dan berkata, saya tidak takut dengan ancamanmu. Kamu tidak akan bisa menghancurkan apa yang sudah kami bangun. Saya tidak akan pernah menyerah melindungi Nayara dan keluarga kami dari apapun yang datang. Namun pria itu hanya tertawa pelan dan berkata, kamu begitu yakin Pariyadi, namun ada satu hal yang tidak kamu ketahui, dan itu yang akan meruntuhkan semuanya. Saya tahu semuanya tentang masa lalu yang kamu sembunyikan, termasuk rahasia besar yang bisa merusak hidupmu dan hidup Nayara. Aku menatap Pariyadi dengan mata yang penuh kebingungan. Aku merasa seolah dunia ini berputar begitu cepat.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, atau katakan lagi kata-kata pria itu begitu tajam dan menusuk hati. Pariyadi yang melihat ketidakpastian di wajahku berkata, Nayara, dengar apa yang aku katakan, kita akan melalui ini bersama. Saya janji tidak ada yang akan mengubah keputusan saya untuk melindungimu. Apapun yang terjadi kita tetap bersama, dan kita akan menghadapi ini dengan kepala tegak. Namun pria itu tetap berdiri tanpa rasa takut. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku dan berkata dengan suara yang penuh teka-teki, kamu masih tidak paham Nayara, kamu bukan hanya sekadar bagian dari permainan ini. Kamu adalah pusat dari semuanya. Saya datang untuk menuntut apa yang menjadi hak saya dan saya tidak akan mundur. Aku merasa tubuhku seperti terhimpit oleh kata-katanya. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku hanya bisa terdiam menatap pria itu dengan penuh ketakutan sementara Pariyadi terus berdiri di depanku melindungiku dengan segala cara. Kemudian pria itu berbalik dan melangkah mundur seolah merasa bahwa kata-katanya sudah cukup untuk meruntuhkan ketenangan yang kami rasakan. Dia berkata dengan penuh keyakinan, saya akan kembali jika saatnya tiba dan saya akan memastikan semuanya terungkap. Saya tahu apa yang ada di balik pintu yang terkunci, dan saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkannya. Setelah itu pria itu berbalik dan meninggalkan rumah kami, meninggalkan ketegangan yang masih menggantung di udara. Aku merasa jantungku masih berdebar-debar, tidak tahu apakah aku merasa lega atau malah semakin cemas karena kata-kata pria itu masih terngiang di telingaku. Pariyadi kemudian menatapku dengan lembut dan berkata, Nayara, kamu sudah tenang sekarang, jangan biarkan apa yang dia katakan menguasai pikiranmu. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya dia maksudkan, dan kita akan melindungi keluarga ini. Aku mengangguk perlahan, namun di dalam hatiku ada kekhawatiran yang terus mengganggu pikiranku. Apakah benar ada sesuatu yang tersembunyi yang akan menghancurkan hidup kami? Aku tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu dan aku merasa semakin bingung. Pariyadi memandangku dengan penuh pengertian dan berkata, kita akan menghadapinya bersama. Apapun yang terjadi, kita tidak akan membiarkan dia merusak hidup kita. Namun meskipun dia berkata begitu, aku tahu bahwa ancaman yang datang dari pria itu masih belum berakhir. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali dan apa yang dia rencanakan selanjutnya. Malam itu kami berdua duduk di ruang tamu dengan keheningan yang semakin mencekam. Aku merasa seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang menghampiri kami dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Pariyadi yang duduk di sampingku kemudian menggenggam tanganku erat dan berkata, Nayara, jangan takut, saya akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kita akan melalui semua ini bersama dan saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan berkata, Pariyadi, apakah kita bisa melalui ini? Apakah kita bisa menghadapinya bersama-sama? Dia tersenyum padaku dengan penuh keyakinan dan berkata, tentu saja kita bisa. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan kita akan terus berjuang bersama. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita jika kita tetap bersama. Namun meskipun Pariyadi berkata seperti itu, aku tahu bahwa jalan yang kami tempuh ke depan akan semakin berat dan penuh tantangan. Aku merasa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk hidupku dan untuk orang-orang yang kucintai. Malam itu terasa panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Setelah percakapan dengan pria misterius yang mengancam hidup kami, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di kamar sambil memikirkan kata-kata pria itu. Apa yang sebenarnya dia ketahui tentang Pariyadi, dan tentang kami, apa yang dia sembunyikan. Pariyadi masih berada di ruang tamu. Dia tampak tidak tidur. Dia duduk dengan tenang, matanya tertuju pada langit-langit rumah, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Ada banyak hal yang belum terungkap dan aku tahu bahwa kami sedang berada di ujung jurang yang tak terlihat. Aku berusaha untuk menenangkan diriku, namun pikiranku terus berputar-putar dengan kebingungan. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak bisa kubendung. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku takut dengan jawaban yang akan kutemui. Di saat aku masih terperangkap dalam kebingunganku, Pariyadi datang mendekat dan duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku dengan lembut dan berkata, Nayara, jangan biarkan dirimu hancur oleh ketakutan. Kita akan melalui ini bersama. Saya janji, apapun yang terjadi kita tidak akan pernah menyerah.
Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan berkata, Pariyadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pria itu mengatakan begitu banyak hal yang mengerikan tentang masa lalu kita? Dia tahu tentang kita, dia tahu lebih banyak dari yang kita kira. Pariyadi menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu adalah sesuatu yang sudah lama saya sembunyikan, Nayara, sesuatu yang saya lakukan di masa lalu. Dan saya tidak ingin kamu terlibat dalam semua ini. Itu adalah kesalahan besar yang saya buat dan saya menyesalinya. Aku memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu dan berkata, kesalahan apa, Pariyadi? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kamu mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu yang sangat buruk, tapi apa itu? Aku tidak mengerti. Pariyadi menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan dan berkata, saya pernah terlibat dengan orang-orang yang tidak baik di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dan saya terjebak dalam permainan mereka. Saya pernah melakukan sesuatu yang buruk untuk mereka dan itu membuat saya terikat dengan mereka. Saya tahu bahwa saya harus membayar semuanya, tapi saya tidak ingin kamu terlibat. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dia katakan. Aku merasa seolah dunia ini runtuh di hadapanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Pariyadi melanjutkan dan berkata, saya berusaha melarikan diri dari masa lalu itu. Saya berusaha membangun hidup baru denganmu dan ibu kamu, tapi sekarang masa lalu itu kembali menghantui kita. Saya tahu bahwa kita tidak bisa melarikan diri lagi, Nayara. Saya harus menghadapi semuanya. Saya harus mengungkapkan semua rahasia ini agar kita bisa terbebas. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan berkata, tapi mengapa pria itu mengatakan semua itu? Dia tahu semuanya tentang kita. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah dia akan mengancam kita terus-menerus? Pariyadi menghela napas dan berkata, saya tidak tahu siapa pria itu sebenarnya, tapi saya yakin dia memiliki alasan tertentu. Dia tahu sesuatu yang bisa merusak hidup kita. Dia tahu tentang hubungan saya dengan orang-orang dari masa lalu. Dan dia mungkin ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya sendiri. Aku merasakan ketegangan yang semakin mencekam, semakin dalam, semakin sulit untuk bernapas. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin besar melanda hatiku. Namun Pariyadi tetap tenang. Dia berkata, Nayara, kita tidak boleh biarkan ketakutan menguasai kita. Kita akan menemukan cara untuk menghadapinya bersama. Saya akan melakukan apapun untuk melindungimu dan melindungi ibu kamu dari bahaya ini. Aku mengangguk dengan pelan meskipun aku merasa takut, tapi aku tahu bahwa Pariyadi tidak akan membiarkan apapun merusak hidup kami bersama. Kami sudah melalui banyak hal bersama dan aku harus percaya padanya. Pariyadi kemudian berkata, kita harus mencari tahu siapa sebenarnya pria itu dan apa yang dia inginkan dari kita. Kita harus menemukan kebenaran dan menghentikan ancamannya sebelum semuanya terlambat. Aku merasa berat, namun aku tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kami harus menghadapi ini bersama. Keesokan harinya aku dan Pariyadi mulai mencari petunjuk tentang siapa pria itu dan apa yang dia ketahui. Kami menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa membantu kami mencari tahu lebih banyak informasi tentangnya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak misteri yang terungkap, semakin gelap jalan yang kami hadapi. Aku merasa semakin terjerat dalam jaringan kebohongan dan rahasia yang tak terungkap. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercayai dan siapa yang tidak. Aku hanya tahu satu hal, kami tidak bisa berhenti. Kami harus terus berjuang untuk mencari kebenaran dan untuk melindungi hidup kami. Setiap hari semakin banyak hal yang harus kami hadapi dan semakin banyak tantangan yang datang, tapi aku tahu bahwa Pariyadi tidak akan pernah membiarkanku jatuh. Aku merasa bahwa kami berdua akan terus berjuang bersama sampai akhir meskipun jalan yang harus kami tempuh sangat berat. Pagi itu terasa sangat berbeda. Sejak percakapan semalam aku tidak bisa tidur semalaman. Pikiranku terjebak dalam bayangan-bayangan kelam yang datang silih berganti. Ada rasa takut yang membayangi, namun aku mencoba menepisnya. Aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Kami sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini. Pariyadi duduk di meja makan dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Dia melihat ke arahku sesekali seolah ingin berbicara, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Aku tahu dia sedang tertekan dengan apa yang terjadi, namun dia berusaha terlihat tenang. Bu Suri datang membawa sarapan seperti biasa, namun wajahnya juga terlihat tidak seperti biasanya. Dia tidak banyak berbicara, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Aku bisa merasakannya.
Pariyadi akhirnya membuka pembicaraan dan berkata, Nayara, saya sudah memikirkan ini sepanjang malam. Saya rasa kita tidak bisa terus-terusan bersembunyi dari kenyataan masa lalu. Saya sudah memutuskan, kita harus menemui orang yang mengancam kita itu. Kita harus mencari tahu siapa dia dan apa tujuannya. Aku menatap Pariyadi dengan perasaan campur aduk. Aku tidak ingin terlalu terburu-buru mengambil keputusan, tapi aku tahu bahwa jika kami terus menghindar ini hanya akan semakin rumit. Aku mengangguk dan berkata, saya setuju Pariyadi, kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, kita harus menghadapi semuanya. Bu Suri yang sejak tadi hanya diam akhirnya berbicara dengan suara lembut dan berkata, saya rasa kamu benar Nayara, kita tidak bisa terus terjebak dalam bayangan masa lalu, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menghadapi semuanya bersama-sama. Mendengar kata-kata Bu Suri, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya kami mulai bisa bergerak ke arah yang benar meskipun banyak hal yang belum kami pahami. Setelah sarapan kami memutuskan untuk pergi menemui orang yang mungkin bisa membantu kami mencari tahu siapa pria itu dan apa yang dia inginkan dari kami. Kami tahu ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, namun kami tidak punya pilihan lain. Kami harus melakukannya untuk melindungi diri kami dan masa depan kami. Perjalanan menuju tempat itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Setiap detik yang berlalu aku merasa semakin terperangkap dalam misteri yang tak terungkap. Semakin banyak pertanyaan yang muncul dan semakin sedikit jawaban yang kami temukan. Saat kami tiba di tempat yang dimaksud, kami melihat seorang pria duduk di sudut ruangan. Dia tampak tenang dan tidak terganggu dengan kedatangan kami, namun ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentangnya. Dia memandang kami dengan tatapan tajam seolah sedang menilai siapa kami dan apa tujuan kami datang. Pariyadi yang biasanya selalu tenang kini terlihat sedikit gelisah. Dia mendekati pria itu dan berkata, saya ingin tahu siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dari kami. Pria itu tersenyum sinis dan berkata, kamu sudah tahu jawabannya Pariyadi, saya bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, namun aku tetap berusaha tenang. Aku tidak ingin membiarkan pria ini melihat ketakutanku. Aku berkata dengan tegas, kami tidak akan membiarkan Anda merusak hidup kami. Kami akan menghadapi apapun yang terjadi. Pria itu tertawa pelan dan berkata, kalian sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kalian kira. Kalian tidak bisa melarikan diri dari masa lalu kalian. Saya tahu semua tentang kalian dan saya akan membuat kalian membayar harga yang sangat mahal atas semua yang kalian lakukan. Aku merasa tubuhku lemas mendengar kata-kata pria itu. Ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik kata-katanya. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya ada rasa cemas yang semakin menyesakkan dada. Pariyadi tetap tenang dan berkata, jika Anda mengancam kami, Anda akan menyesal. Kami akan melawan Anda dengan segala cara. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, kalian masih terlalu naif jika kalian berpikir kalian bisa keluar dari semua ini dengan mudah. Pariyadi menarik napas panjang dan berkata, kami tidak takut dengan ancaman Anda. Kami akan melawan dan kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan dari kami. Pria itu mengangkat bahunya dan berkata, jika itu yang kalian inginkan, saya akan memberikan lebih banyak kejutan untuk kalian. Kami meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang semakin cemas, namun kami tahu bahwa kami harus terus maju, tidak ada jalan mundur lagi. Kami harus menghadapi masa lalu yang terus menghantui dan menemukan cara untuk menghentikan ancaman yang datang. Dalam perjalanan pulang, Pariyadi tetap diam seolah merenung. Aku bisa merasakan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat besar, namun dia tidak ingin memberitahuku apa yang ada di dalam pikirannya. Aku tahu bahwa Pariyadi selalu menjaga banyak rahasia, tapi kali ini aku merasa dia benar-benar terbebani oleh semua yang terjadi. Aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Aku tahu waktunya belum tepat untuk itu. Kami harus lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam setiap langkah yang kami ambil. Saat kami tiba di rumah, Bu Suri menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tahu dia juga merasakan ketegangan yang sama, namun dia tetap mencoba untuk terlihat tenang. Dia mengajak kami duduk di ruang tamu dan berkata, saya tahu kalian merasa tertekan dan bingung, tapi kita harus tetap bersama. Kita harus saling mendukung apapun yang terjadi. Aku menatap Bu Suri dan berkata, terima kasih Bu Suri, kami akan melakukannya bersama-sama. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluarga ini. Pariyadi menambahkan dan berkata, kita akan mencari jalan keluar dari semua ini bersama. Kita tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita.
Kami bertiga duduk bersama dengan tekad yang semakin kuat meskipun ancaman semakin nyata, namun kami tahu bahwa selama kami tetap bersatu kami akan bisa melewati semua rintangan yang menghadang. Hari itu terasa semakin berat dengan setiap keputusan yang kami buat. Aku bisa merasakan udara yang semakin berat di rumah ini, seakan setiap sudutnya dipenuhi dengan rasa cemas yang tidak bisa dihindari. Aku dan Pariyadi duduk di ruang tamu tanpa sepatah kata pun terdengar, sementara Bu Suri duduk di sebelah kami dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Aku tahu dia juga tertekan dengan semua yang terjadi, namun dia berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Kami memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh lagi, menemui seseorang yang bisa memberikan kami informasi lebih jelas tentang siapa pria yang mengancam kami sebenarnya dan apa yang dia inginkan dari kami. Kami tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan ini. Kami harus bertindak meskipun itu berarti berisiko. Setelah pertemuan yang menegangkan kemarin, kami merasa semakin terpojok. Kami tahu bahwa pria itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun kami tidak tahu pasti apa yang diinginkan, dia sudah membuat peringatan yang sangat jelas. Kami harus berhati-hati dalam setiap langkah kami. Pariyadi akhirnya berkata setelah lama terdiam, kita harus mencari tahu siapa orang yang ada di balik semua ini. Kita tidak bisa membiarkan dia terus-menerus mengancam kita. Kita harus bertindak dan menghadapi dia sebelum semuanya terlambat. Aku mengangguk setuju dengan Pariyadi. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu, jauh dari perhatian orang yang mengancam kami. Kami tidak tahu siapa dia sebenarnya dan mengapa dia ingin menghancurkan hidup kami, tetapi kami tahu kami tidak bisa tinggal diam dan membiarkan semuanya berkembang tanpa kendali. Pariyadi membawa kami ke sebuah rumah yang tersembunyi di pinggiran kota. Rumah itu tampak sederhana, namun aku tahu tempat ini dipilih dengan hati-hati karena aman dan jauh dari keramaian. Aku merasa sedikit lega meskipun ketegangan masih terasa begitu kental. Bu Suri duduk di sampingku dan berkata, aku harap kita bisa menemukan jawaban di sini, Nayara. Aku tahu ini sulit untuk kalian berdua, tapi kita harus bertahan. Kami semua harus kuat. Kami bisa menghadapinya bersama-sama. Aku hanya bisa mengangguk karena aku tidak tahu apa lagi yang bisa kukatakan. Aku merasa bingung dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari berlalu di rumah itu. Kami mencoba untuk tetap tenang dan menjaga jarak dari masalah yang sedang menghantui kami. Namun meskipun kami jauh dari pusat perhatian, aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kami terus memikirkan cara untuk melawan ancaman ini, namun tidak ada jalan yang mudah dan tidak ada yang bisa menjamin keamanan kami. Pariyadi berusaha keras mencari informasi lebih lanjut tentang pria yang mengancam kami, namun hasilnya selalu nihil. Setiap usaha yang kami lakukan terasa sia-sia, karena pria itu terlalu pintar untuk meninggalkan jejak. Kami semakin merasa terjebak dalam permainan yang tidak kami pahami sepenuhnya. Sementara itu, aku merasa semakin terisolasi dari dunia luar. Aku tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang apa yang sedang terjadi karena aku tahu tidak ada yang bisa menolong kami. Aku hanya bisa mengandalkan Pariyadi dan Bu Suri untuk tetap kuat bersama-sama. Suatu malam setelah makan malam yang sunyi, Pariyadi berkata dengan suara berat, kita harus melangkah lebih jauh, Nayara. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini dan menghadapinya. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Aku menatap Pariyadi dan berkata, aku tahu, tapi kita harus hati-hati. Kita tidak bisa gegabah. Kita harus mencari jalan yang tepat. Aku merasa cemas dengan langkah-langkah yang harus kami ambil, namun aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ketakutan yang menghantui kami. Kami harus berani menghadapi kenyataan dan menerima bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Beberapa hari setelah keputusan itu, kami mulai merencanakan langkah berikutnya. Meskipun kami masih belum tahu pasti siapa yang kami hadapi dan apa tujuannya, kami tahu bahwa kami harus terus berusaha dan berjuang untuk melindungi diri kami dan keluarga kami. Pada saat yang sama, aku merasa semakin dekat dengan Pariyadi. Meskipun kami hanya bertiga di rumah itu, aku merasa kami semakin saling memahami dan mendukung satu sama lain. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, aku percaya bahwa selama kami tetap bersama, kami akan mampu menghadapi segala rintangan yang datang.
Namun di tengah-tengah ketegangan ini aku mulai merasakan bahwa ancaman dari pria itu semakin mendekat. Semakin sering aku melihat bayangannya mengintai kami, semakin besar perasaan takut yang menghantui aku setiap saat, seolah-olah kami tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masa lalu yang terus mengejar kami. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun semakin lama semakin sulit untuk menahan rasa takut yang menggerogoti hati ini. Aku tahu kami harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat, tapi aku juga tahu bahwa setiap langkah yang kami ambil akan membawa kami lebih dekat ke ujung yang tidak pasti. Dengan keputusan yang sudah kami ambil, kami melangkah maju dengan hati yang berat namun penuh tekad. Kami tidak bisa mundur, kami harus berjuang dan menghadapi semua yang datang, meskipun itu berarti harus menghadapi bahaya yang lebih besar lagi. Hari-hari terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Meskipun kami berusaha bertahan di tempat yang aman, namun ketakutan dan rasa cemas tetap mengintai di setiap sudut pikiranku. Aku merasa seperti berada dalam kegelapan yang tidak tahu kapan akan ada cahaya yang meneranginya. Kami tidak pernah tahu pasti siapa yang mengancam kami dan apa yang mereka inginkan. Pariyadi terus mencari cara untuk mengungkap identitas pria yang menghantui kami, namun setiap usaha yang kami lakukan selalu berakhir tanpa hasil. Kami semakin merasa terjebak dalam permainan yang tidak kami pahami. Suatu pagi yang kelabu, Pariyadi memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh lagi untuk mencari petunjuk tentang siapa yang bisa membantu kami dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku tahu ini adalah langkah berisiko, namun aku tahu Pariyadi tidak akan berhenti begitu saja. Bu Suri duduk di sampingku dengan ekspresi khawatir. Aku bisa merasakan ketegangan yang sama di wajahnya. Kami berdua tahu bahwa kami hanya bisa bergantung pada satu sama lain di tengah semua perasaan tidak pasti ini. Nayara, kata Bu Suri dengan suara pelan, aku tahu ini tidak mudah bagi kamu, tapi kita harus terus berjuang. Kita sudah datang sejauh ini, kita harus bertahan bersama-sama. Aku menatap wajah ibuku yang penuh kekhawatiran. Aku tahu dia mencoba memberikan kekuatan, tapi aku bisa merasakan bahwa dia juga mulai lelah dengan semua ini. Pariyadi kembali beberapa hari kemudian dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kelelahan, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sepertinya dia menemukan sesuatu yang penting meskipun dia tidak ingin mengatakannya begitu saja. Aku menunggu di ruang tamu ketika Pariyadi akhirnya masuk ke dalam rumah. Wajahnya serius, namun ada secercah harapan di matanya. Dia mendekat dan berkata, aku sudah menemukan sesuatu, Nayara. Kita akhirnya menemukan orang yang kita cari. Kita bisa mulai mengungkap siapa dia dan apa yang dia inginkan dari kita. Aku terkejut mendengar berita itu, meskipun aku tahu itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Kami akhirnya mulai mendekati titik terang, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah, namun aku merasa sedikit lega. Setidaknya kami sudah menemukan jalan untuk menghadapinya. Pariyadi menjelaskan bahwa orang yang mengancam kami ternyata memiliki koneksi dengan seseorang yang sangat berpengaruh dan kaya. Orang ini memiliki banyak kekuatan yang bisa menghancurkan hidup kami jika kami tidak berhati-hati. Dia sudah lama memantau kami, dan tampaknya kami menjadi targetnya karena sesuatu yang tidak kami pahami sepenuhnya. Aku merasa dunia ini semakin kecil dan penuh dengan ketidakpastian. Setiap langkah yang kami ambil hanya membawa kami lebih dalam ke dalam ancaman yang tidak bisa kami hindari. Aku tidak tahu harus merasa takut atau justru semakin waspada. Namun satu hal yang pasti adalah kami tidak bisa mundur lagi. Kami harus menghadapi semua ini dan berjuang untuk keluar dari situasi yang semakin mencekam ini, meskipun aku tahu risiko yang akan kami hadapi sangat besar. Keputusan yang kami ambil untuk melawan ancaman ini membawa kami ke jalur yang lebih gelap dan berbahaya, namun aku tahu kami tidak punya pilihan selain terus maju dengan penuh tekad meskipun segala sesuatunya semakin tidak pasti. Kami merencanakan langkah kami selanjutnya dengan hati-hati dan lebih matang. Kali ini kami tahu kami harus melawan dengan segala yang kami miliki. Kami tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. Kami harus menghadapinya meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Setiap malam aku terbangun dengan pikiran yang kacau. Aku merasa semakin terpojok oleh situasi ini. Aku tahu bahwa kami semakin dekat dengan titik balik, dan mungkin saat itu datang. Kami tidak bisa lagi menarik diri. Aku menatap Pariyadi dan Bu Suri dengan tekad yang sama. Kami tidak akan menyerah. Kami harus melawan meskipun itu berarti kami harus mengambil risiko besar. Hari demi hari kami terus melangkah lebih jauh dan mendekati jawaban yang kami cari. Kami tahu semakin dekat dengan kebenaran semakin besar ancaman yang kami hadapi, tetapi kami tidak punya pilihan selain terus berjuang untuk hidup kami.
Di suatu malam ketika kami sedang merencanakan langkah kami selanjutnya, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi, sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya dan menguji sejauh mana kami bersedia bertahan dalam pertaruhan besar yang sedang kami hadapi. Hari demi hari berlalu dengan penuh kecemasan dan ketidakpastian. Meskipun Pariyadi terus berusaha mencari petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang ada di balik ancaman ini, kami semakin merasa seperti berada dalam labirin yang tidak pernah berujung. Setiap langkah yang kami ambil justru membuat kami semakin jauh dari jawaban yang kami harapkan. Suatu pagi ketika Pariyadi pergi untuk mencari informasi lagi, Bu Suri duduk di sampingku dengan wajah yang tampak lelah. Aku bisa merasakan betapa beratnya semua ini baginya. Dia mencoba memberikan dukungan padaku, tapi aku tahu dia juga mulai lelah dengan semua yang terjadi. Nayara, dia berkata dengan lembut, kita sudah sampai sejauh ini, kita harus terus bertahan, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Aku memandang ibuku dengan penuh rasa terima kasih. Dia adalah satu-satunya yang selalu ada untukku dalam setiap kondisi yang berat. Meskipun dia pun tak jarang merasakan keputusasaan yang sama, namun dia tidak pernah menunjukkan rasa takutnya pada aku. Aku tahu dia kuat meskipun terkadang aku merasa terbebani oleh segala yang terjadi. Pariyadi kembali ke rumah pada sore hari dengan wajah yang penuh rasa frustasi. Dia tampaknya tidak mendapatkan petunjuk yang lebih jelas dari pencariannya. Kali ini dia duduk di kursi dan menghela napas panjang. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di sekitarnya. Nayara, kita semakin terjepit dalam permainan ini. Kita harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Orang yang kita cari tidak akan mudah ditemukan. Aku merasa seperti dunia ini semakin sempit. Rasanya kami tidak punya tempat lagi untuk melarikan diri, dan setiap langkah yang kami ambil hanya membawa kami lebih dalam ke dalam masalah yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami semakin terperangkap dalam konspirasi yang tampaknya melibatkan orang-orang berpengaruh yang tidak ingin kami tahu siapa mereka. Namun meskipun ketegangan semakin meningkat, ada satu hal yang mulai menjadi jelas dalam pikiranku, yaitu kami tidak bisa mundur lagi. Kami sudah terlalu dalam terlibat dalam masalah ini, dan kami harus menghadapi apapun yang datang meskipun itu mengancam keselamatan kami. Pariyadi berkata dia sudah mendapatkan petunjuk baru, tetapi itu sangat rumit dan berbahaya. Petunjuk itu mengarah pada seseorang yang sangat berpengaruh dan memiliki banyak kekuatan di balik layar. Orang ini ternyata memiliki koneksi yang erat dengan orang-orang penting yang selama ini mengendalikan banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian meskipun jantungku berdegup kencang mendengar informasi ini. Aku tahu Pariyadi tidak pernah memberikan informasi yang tidak penting. Dia hanya berbicara ketika dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya namun juga sangat penting untuk kami ketahui. Kita harus siap menghadapi semua risiko yang ada, kata Pariyadi dengan serius. Kita tidak bisa lagi bermain aman. Kita harus bergerak cepat dan pastikan kita tidak memberikan kesempatan pada orang ini untuk melanjutkan ancaman mereka terhadap kita. Kami mulai merencanakan langkah kami dengan hati-hati. Pariyadi mencari informasi lebih lanjut dan mencoba menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa membantunya, sementara Bu Suri dan aku berusaha tetap tenang dan mengurus segala hal di rumah meskipun kami merasa semakin cemas setiap harinya. Tapi dalam hati aku tahu kami tidak bisa terus bersembunyi. Kami harus menghadapi masalah ini langsung dan mengambil alih kendali sebelum orang-orang yang mengancam kami itu lebih dulu menguasai kami. Suatu malam setelah beberapa minggu penuh kecemasan, Pariyadi kembali ke rumah dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Dia membawa sebuah amplop kecil yang berisi dokumen-dokumen yang tampaknya sangat penting. Dia mengajakku untuk duduk bersama dan menjelaskan apa yang dia temukan. Dia membuka amplop itu dan menunjukkan beberapa nama yang sangat mengejutkan bagi kami. Kami tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang terlibat dalam masalah ini jauh lebih besar dari yang kami bayangkan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekuasaan dan pengaruh yang tidak terlihat. Aku merasa dunia kami berubah begitu cepat. Seketika aku merasa seperti sedang berada di dalam sebuah permainan yang penuh dengan intrik dan kebohongan yang tak bisa kami hindari. Kami semakin terjebak dalam perangkap yang tidak kami pilih, namun kami tidak punya pilihan selain bertahan dan melawan. Kami harus melawan mereka, Nayara, kata Pariyadi dengan suara yang penuh tekad. Kita harus melawan meskipun itu berarti kita akan menghadapi kekuatan besar yang ada di balik semua ini. Aku menatap wajah Pariyadi dan Bu Suri dengan perasaan yang campur aduk, namun aku tahu satu hal, kami tidak bisa menyerah sekarang. Kami harus bertindak.
Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Kami berusaha untuk menyusun strategi dan mencari cara agar bisa mendapatkan keuntungan dari informasi yang kami temukan. Namun aku tahu semakin dekat dengan kebenaran semakin besar ancaman yang kami hadapi. Kami harus lebih hati-hati dan lebih waspada dari sebelumnya. Malam semakin larut dan aku duduk di kamar memikirkan semuanya. Aku merasa seperti berada dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan rahasia yang tidak bisa kami tembus. Aku merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak aku inginkan. Namun di dalam hatiku ada satu keyakinan, aku tidak akan mundur begitu saja. Hari-hari semakin berat bagi kami. Setiap detik terasa seperti berputar dalam lingkaran ketakutan yang tak kunjung berhenti. Setiap langkah yang kami ambil semakin membuat kami merasa terpojok dan semakin sedikit jalan keluar yang bisa kami lihat. Namun, meskipun demikian kami tahu satu hal, bahwa kami tidak bisa mundur. Kami harus menghadapi mereka, menghadapi siapapun yang ada di balik semua ini. Pariyadi telah menemukan lebih banyak bukti. Dokumen yang dia bawa malam itu, yang kami periksa bersama, menunjukkan beberapa nama besar yang tidak pernah kami duga terlibat. Mereka adalah orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik kedudukan mereka, mengendalikan banyak aspek kehidupan kami tanpa kami ketahui. Kami semakin merasa kecil, namun Pariyadi tidak pernah menunjukkan rasa takut. Dia semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang harus kami tempuh. Ini lebih besar dari yang kita kira, kata Pariyadi dengan suara yang berat. Tapi kita harus melawan, Nayara. Tidak ada lagi jalan mundur. Aku mengangguk. Hati ini penuh dengan kekhawatiran. Namun ada tekad yang tumbuh semakin kuat di dalam diriku. Aku tahu kami harus melawan. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang yang terlibat dalam permainan kotor ini menguasai hidup kami. Namun, meskipun begitu, kami tahu ancaman yang kami hadapi bukanlah ancaman yang bisa dihadapi dengan mudah. Mereka memiliki kekuasaan, uang, dan pengaruh yang tak terbayangkan. Mereka bisa mengontrol segala sesuatu di sekitar kami, bahkan orang-orang yang kami pikir bisa membantu. Hari berikutnya, Pariyadi, Busuri, dan aku duduk bersama di ruang tamu. Suasana di sekitar kami terasa semakin berat, semakin mencekam. Pariyadi membuka kembali berkas-berkas yang dia temukan, dan kami mulai merencanakan langkah-langkah yang harus kami ambil untuk mengungkap semua ini. Mereka tahu kita mulai mendekat, kata Pariyadi dengan serius. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Setiap detik terasa sangat berharga. Kami tidak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan menghadapinya. Pariyadi kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Aku tahu siapa orang yang berada di balik semua ini, katanya. Aku sudah mendapatkan petunjuk tentang siapa yang menjadi otak dari semua konspirasi ini. Aku merasa darahku berdesir mendengar itu. Siapa yang bisa begitu kejam dan licik untuk memanipulasi hidup kami seperti ini? Aku menatap Pariyadi dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan dari apa yang dia katakan. Orang yang kita cari adalah salah satu dari orang-orang yang paling berkuasa di negara ini, lanjut Pariyadi. Dia seorang pengusaha besar yang memiliki banyak koneksi dengan orang-orang penting di pemerintahan dan dunia bisnis. Namanya adalah Margo Tanuwijaya. Mendengar nama itu, aku terkejut. Margo Tanuwijaya? Itu adalah nama yang tidak asing bagiku. Seorang pengusaha yang dikenal luas, dengan pengaruh yang sangat besar. Selama ini, dia adalah salah satu orang yang selalu ada di balik keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi banyak orang. Tapi aku tidak pernah menyangka dia terlibat dalam konspirasi ini. Dia akan menjadi tantangan terbesar kita, kata Pariyadi. Namun, jika kita tidak melawan sekarang, kita akan terus terperangkap dalam cengkramannya.
Aku menatap Pariyadi, merasa cemas namun juga bertekad. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. Pariyadi menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Kita akan mencari bukti yang lebih kuat. Kita harus mencari cara untuk membeberkan semua kejahatan yang telah dia lakukan. Dan kita akan pastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Kami memutuskan untuk bergerak dengan hati-hati, mencari tahu lebih banyak tentang Margo Tanuwijaya dan bagaimana dia terlibat dalam semua ini. Setiap langkah yang kami ambil semakin berbahaya, namun kami tahu itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan keadilan. Pada malam yang sama, kami merencanakan untuk bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan kami informasi lebih lanjut tentang Margo. Seseorang yang bekerja di lingkaran terdekatnya. Namun, kami juga tahu bahwa pertemuan ini sangat berisiko. Jika kami salah langkah, semuanya bisa berakhir buruk. Kami bersiap. Hati kami berdebar-debar. Kami tahu ini adalah momen yang menentukan. Momen yang akan menentukan apakah kami bisa keluar dari semua ini dengan selamat atau tidak. Aku melihat Bu Suri dan Pariyadi, dan meskipun kami semua merasa cemas, ada satu hal yang tidak bisa kami tinggalkan, harapan untuk kebebasan. Kami pergi malam itu, dan langkah kami semakin mantap. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi kami tahu bahwa kami tidak akan berhenti berjuang. Malam itu kami bertemu dengan orang yang selama ini berada di lingkaran dekat Margo Tanuwijaya. Pria yang bernama Edo itu terlihat gelisah saat pertama kali bertemu kami. Sepertinya, dia sudah tahu betul apa yang akan terjadi. Namun, dia tampaknya tidak bisa menahan diri lagi. Beberapa kali dia melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi kami. Ada hal yang harus kalian ketahui, kata Edo, suara gemetar. Margo bukan hanya pengusaha besar. Dia juga punya jaringan yang jauh lebih dalam. Yang lebih mengejutkan adalah dia telah memanipulasi banyak orang penting, termasuk polisi, pengacara, dan pejabat pemerintah. Kami terdiam mendengar itu. Semua yang kami ketahui ternyata hanya sebagian kecil dari keseluruhan gambaran besar yang ada. Kejahatan yang lebih besar, lebih jahat, lebih rumit dari yang kami bayangkan. Pariyadi menatap Edo dengan serius, menuntut jawaban lebih lanjut. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Pariyadi, tidak sabar. Kita sudah hampir kehabisan waktu. Edo menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Kalian harus menghentikannya dengan cara yang sangat hati-hati. Margo tidak akan segan-segan untuk menghancurkan siapapun yang mengancamnya. Tapi ada cara untuk melawan. Dia memiliki kelemahan besar yang tak banyak orang tahu. Apa kelemahan itu? Tanya aku, bersikap waspada. Dia punya seseorang yang bisa menghancurkannya. Edo menjawab, menunduk. Seseorang yang sangat dekat dengan dia, yang juga berperan dalam semua kejahatan ini. Orang itu adalah anaknya. Kata-kata Edo membuat kami terkejut. Margo Tanuwijaya memiliki anak yang ternyata terlibat langsung dalam semua konspirasi ini. Seorang anak yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan segala sesuatu yang telah kami hadapi. Anaknya tahu banyak hal, lanjut Edo. Dia adalah titik lemah Margo, dan jika kalian bisa memanfaatkan ini, mungkin kalian bisa menghentikan segalanya. Pariyadi mengangguk. Kita akan menemui anak itu, apapun risikonya. Kami segera merencanakan pertemuan dengan anak Margo, yang bernama Dita. Seorang perempuan muda yang terlihat begitu tenang namun menyimpan banyak rahasia. Ketika kami akhirnya bertemu dengannya, kami terkejut oleh sikapnya yang dingin dan penuh waspada. Jadi kalian ingin menghentikan ayah saya, kata Dita. Suaranya tenang namun penuh beban. Kalian tahu apa yang kalian hadapi, bukan?
Kami mengangguk, tapi ada keraguan yang mulai muncul dalam diriku. Dita tidak terlihat seperti orang yang bisa disalahkan sepenuhnya. Bahkan ada kesan bahwa dia sendiri terperangkap dalam jaringan yang sudah terlalu besar untuk bisa keluar. Ayah saya tidak akan mudah dihentikan, lanjut Dita dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia sudah terlalu kuat. Bahkan jika kalian mencoba, kalian tidak akan menang. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya, dan saat itu aku tahu bahwa dia sebenarnya ingin keluar dari semua ini, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Aku melangkah mendekat, berusaha untuk menunjukkan bahwa kami bukan musuh, bahwa kami juga berjuang untuk hal yang benar. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Tanyaku dengan suara lembut. Dita terdiam sejenak. Matanya menghindari pandanganku. Ada satu cara untuk menghentikan ayah saya, katanya akhirnya. Tapi itu membutuhkan pengorbanan besar. Kalian harus membuatnya percaya bahwa kalian mengalah. Tapi sebenarnya itu adalah jebakan. Itu satu-satunya cara untuk menyingkirkan dia. Pariyadi dan Bu Suri memandangku dengan ekspresi serius. Kami semua tahu bahwa ini adalah langkah besar yang bisa mengarah pada akhir dari semua ini atau malah berakhir dengan kehancuran kami. Namun, kami tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya banyak waktu, kata Pariyadi dengan tegas. Kita harus melakukannya. Kami merencanakan langkah kami dengan hati-hati. Semuanya terasa seperti permainan catur yang rumit. Kami harus menipu Margo agar percaya bahwa kami telah menyerah, bahwa kami tidak lagi berjuang melawannya. Kami melibatkan Dita dalam rencana ini, dan meskipun dia ragu, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Hari yang menentukan pun tiba. Kami menghadap Margo dengan wajah penuh keyakinan bahwa kami akan menyerah, bahwa kami sudah kalah. Margo memandang kami dengan senyum puas di wajahnya, seolah-olah sudah menang. Namun, di balik senyum itu, ada kegelisahan yang semakin jelas. Apakah kalian benar-benar akan menyerah? Tanya Margo, suara penuh ejekan. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Ya, kami menyerah. Kami sudah tidak punya lagi kekuatan untuk melawan. Margo tertawa keras. Itu keputusan yang bijak. Namun, saat dia berbalik untuk meninggalkan ruangan, kami segera bergerak. Dita mengambil langkah pertama untuk mengungkapkan semua kebohongan ayahnya, membuka mata Margo terhadap kenyataan yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, bukti yang kami kumpulkan selama ini mulai terungkap ke permukaan, dan Margo mulai menyadari bahwa dia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Dita akhirnya mengambil keputusan untuk mengungkapkan semua. Dia menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib, membantu mereka menangkap Margo dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Margo akhirnya jatuh, dan dunia mulai mengetahui kebenaran tentang apa yang telah dia lakukan selama ini. Setelah perjuangan panjang, akhirnya kami bisa merasakan kemenangan. Margo dan orang-orang yang terlibat dalam konspirasi ini berhasil ditangkap dan dihukum. Kehidupan kami yang dulu penuh dengan ketakutan dan tekanan kini telah berubah. Pariyadi, Bu Suri, dan aku mulai membangun kehidupan baru yang lebih baik. Dita, meskipun merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, mulai mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah dia buat. Meskipun jalan hidupnya masih panjang, dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku merasa lega. Kami semua bisa bernapas lega. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan kesulitan, aku tahu bahwa kami akhirnya mendapatkan kebebasan yang kami perjuangkan selama ini. Cerita ini berakhir. Tetapi aku tahu bahwa hidup kami yang baru saja dimulai ini adalah hadiah terbesar yang bisa kami terima. Kami bisa hidup tanpa ketakutan, dan yang lebih penting, kami bisa mulai membangun masa depan yang lebih baik,
jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tama,